Perbedaan peta India yang dulu dan sekarang. Pada peta India yang dulu, masih terdapat Pakistan, sedangkan pada peta India yang sekarang, Pakistan telah menjadi negara sendiri. Tokoh-tokoh nasionalisme India. 1. Mahatma Gandhi merupakan seorang pemimpin spiritual dan sosial dalam gerakan kemerdekaan India. 2. Bal Gangadhar Tilak, seorang aktivis kemerdekaan India. 3. Mangal Pandey, seorang prajurit India yang memiliki peran penting dalam pemberontakan India. 4. Ali Liquid Khan, seorang Perdana Menteri pertama Pakistan sekaligus pendiri Liga Muslim India. 5. Muhammad Ali Jinnah, seorang pendiri negara Pakistan sekaligus pendiri Liga Muslim India. 6. Jawaharlal Nehru, seorang Perdana Menteri pertama India. Penyebab munculnya nasionalisme India. 1. Penderitaan rakyat India. 2. Munculnya kaum-kaum intelektual. 3. Pertentangan kebudayaan India dengan kebudayaan Inggris. 4. Orang India tidak boleh terlibat dalam bidang pemerintahan. 5. Kekuatan pasukan India yang baik dalam Perang Dunia ke-1. Latar belakang nasionalisme India. Kekuasaan Inggris di India dimulai dengan berdirinya East Indian Company (EIC) pada tahun 1600. EIC tidak terikat kontrak politik dengan pemerintahan Inggris. EIC menguasai wilayah India dalam konteks perdagangan, bukan sebagai bagian dari wilayah Inggris. Saat itu, India berada di kedua kekaisaran Mughal yang bercorak Islam. Masa kekuasaan EIC di India secara resmi dimulai pada 1773 ketika EIC mendirikan ibu kota di Kalkuta dan mengangkat gubernur jenderal pertama. Motif EIC yang semula karena tujuan ekonomi berubah menjadi ingin menguasai India secara politik dan militer. Keinginan dari EIC mulai terrealisasikan seiring dengan melemahnya pengaruh kekaisaran Mughal yang berada di bawah pimpinan Sultan Ahmad. Peluang tersebut dimanfaatkan EIC untuk mengambil alih kekuatan politik dan militer India. Kebijakan EIC di India. 1. Land Rent. Tanah ditetapkan sebagai milik EIC dan para petani di India wajib membayar sewa tanah. 2. Hukum waris. EIC menghapuskan hukum waris Hindu dengan mengizinkan orang India yang beragama Kristen dapat menerima warisan. 3. Pasar komoditas. India bukan hanya menjadi penyediaan bahan baku dan bahan mentah, namun juga menjadi pasar komoditas bagi Inggris. 4. Aneksasi kerajaan. Jika seorang raja tidak kompeten atau tidak memiliki keturunan laki-laki sebagai calon pewaris, maka kerajaan tersebut akan dianeksasi. 5. Diskriminasi. EIC melakukan diskriminasi kepada rakyat India terkait kenaikan pangkat. 6. Brahmana. Para kaum Brahmana diwajibkan untuk menyeberang ke lautan, padahal menurut kepercayaan orang Hindu, kaum Brahmana yang melintas ke lautan akan kehilangan kastanya. 7. Lee Enfield. EIC memperkenalkan senapan baru untuk prajurit sepoi yang bernama senapan Lee Enfield. Bagi orang Muslim menganggap bahwa Lee Enfield menggunakan minyak babi, sedangkan bagi umat Hindu beranggapan bahwa Lee Enfield menggunakan minyak sapi. Oleh karena itu, senapan ini yang nanti akan memicu pemberontakan sepoi. Pemberontakan sepoi. Secara etimologis, sepoi berarti prajurit infanteri, Mughal. EIC mengambil nama ini untuk para prajurit EIC dari kalangan pribumi. Ada sekitar 300.000 pasukan sepoi yang tersebar di 3 pangkalan, yaitu Bombay, Madras. Penyebab pemberontakan. 1. Korupsi yang meluas dalam EIC sesudah hampir meluaskan kekuasaannya di India. 2. Rasa tidak puas raja-raja kawasan India atas dominasi EIC. 3. Ambisi Britania Raya yang memerintah India secara langsung. 4. Penggunaan lemak sapi dan babi dalam latihan. Mangal Pandey.
Salah satu prajurit dengan berkasta Brahma pertama yang menolak menggunakan senapan tersebut, tetapi pada akhirnya terpaksa dihukum. April 1857, puluhan prajurit Sepoy di Meerut mengikuti jejak Pandey. Karena itu, akhirnya mereka dihukum penjara dan kerja paksa. 10 Mei 1857, prajurit Sepoy menyingkirkan perwira-perwira Inggris, membebaskan rekan-rekannya yang dipenjara, menaikkan bendera revolusi, serta melakukan long march selama 5 hari ke New Delhi untuk revolusi yang lebih luas. 11 Mei 1857, pasukan Heise mengepung Delhi, kemudian mengasingkan Bahadur Shah II ke Burma, Myanmar, serta anaknya dieksekusi mati. Dinasti Mughal pun berakhir. September 1857, mereka menguasai Delhi serta mendeklarasikan Bahadur Shah II. Akhirnya pemberontakan juga diikuti dengan berakhirnya kekuasaan Aceh di India pada tahun 1858. India berada di bawah kendali langsung penguasa Inggris di London dan Ratu Victoria di Galeri Empress of India. Dimulainya era baru yang disebut British Raj di tahun 1858 sampai 1947. Setelah tahun 1876, India dikenal sebagai British India Empire. Bubar Aceh. Aceh mengalami defisit karena berbagai faktor. Pemerintah Inggris ingin membuat perubahan mendasar terkait kebijakan-kebijakan di India. Kongres Nasional India. Berdirinya organisasi-organisasi pergerakan bersifat sosial keagamaan yang moderat dan kooperatif dengan Inggris. Pada tahun 1885, Alan Octavian Hume atau orang Inggris mendirikan organisasi politik pertama di India yang dikenal dengan All India National Congress. Kongres ini tidak menuntut kemerdekaan, tetapi berfungsi sebagai wadah untuk menampung aspirasi rakyat India. Awal abad 20, gerakan nasionalisme mulai bersifat radikal dengan munculnya gerakan Swadesi atau memenuhi kebutuhan dengan usaha dan hasil sendiri atau self-sufficient pada tahun 1903 sampai 1911. Bentuknya berupa gerakan massa untuk memboikot produk Inggris dan dihidupkan produk lokal. Pada tahun yang sama, berdiri Liga Muslim India yang didirikan oleh Muhammad Ali Jinnah dan Liaquat Ali Khan. Tahun 1906, KNI menuntut perubahan ketatanegaraan yaitu status dominion atau Swaraj. Swaraj adalah sejenis pemerintah sendiri, tetapi kepala negara berada di tangan monarki Inggris. Tahun 1909, yaitu tentukan status India menjadi dominion atau Swaraj semakin kuat. Tahun 1911, yaitu Inggris memindahkan ibu kota dari Kalkuta ke New Delhi. Selanjutnya ada pembantaian Amritsar. Pembantaian Amritsar atau juga disebut pembantaian Jallianwala Bagh adalah peristiwa berdarah yang terjadi di India pada 13 April 1919. Penembakannya terjadi selama 10 menit, lebih dari 1.000 terbunuh dan 2.000 terluka. Masyarakat berkumpul di Jallianwala Bagh yang merupakan sebuah taman publik untuk merayakan Baisakhi. Namun pemerintahan Inggris melihatnya sebagai pertemuan politik yang saat itu dilarang dan dianggap sebagai pemberontakan. Kolonel Dyer memerintahkan pasukannya untuk menghubungi area taman dan menyisakan satu pintu keluar. Di pintu keluar tersebut, sekitar 50 pasukan melepaskan tembakannya terhadap semua orang di Jallianwala Bagh. Latar belakang pengesahan The Road Act atau Undang-Undang Rawat pada 10 Maret 1919. Kebijakan ini memberi wewenang kepada pemerintah kolonial Inggris untuk memenjarakan siapapun tanpa pengaduan apabila melakukan tindakan menusuk guna melawan pemerintah. Undang-Undang Rawat tentu melalui protes dari masyarakat. Dan pada 7 April 1919, Mahatma Gandhi menerbitkan artikel berjudul Sanyagraha yang menjelaskan cara untuk memantau undang-undang Rawat. Dan Inggris melakukan perintah untuk melarang Gandhi memasuki Punjab dan Malacca jika melanggar.
Mahatma Gandhi merupakan seorang pemimpin spiritual dan politikus dari India. Ia merupakan salah seorang yang paling penting yang terlibat dalam gerakan kemerdekaan India dan seorang aktivis yang menggunakan perlawan terhadap kekerasan mengusung gerakan kemerdekaan melalui aksi demonstrasi. Dan Mahatma Gandhi. 1. Ahimsa, tidak menyakiti, melukai, atau membunuh makhluk lain. Gerakan melawan Inggris tanpa kekerasan. Kedua, harta, mogok massal atau melepaskan pekerjaan dan tidak berbuat sesuatu apapun untuk kepentingan kolonial Inggris. Tiga, satyagraha, menolak pekerjaan sama dengan pemerintahan kolonial Inggris. Yang keempat, swadesi, mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, hasil dan usaha sendiri. Kelima, sadar, meminta dan menenun sendiri. Gerakan Nasional India. 1. Nasional Operasi 1920 sampai 1922. Yang kedua, pembangkangan sipil 1921 sampai 1922. Yang ketiga, fase Quit India, Agustus 1942. Bentuk Gerakan Nasional India. Brahma Samaj. Gerakan ini bertujuan untuk membersihkan kepercayaan umat Hindu dari hal-hal yang mengotori agama dan memberantas keburukan yang ada dalam masyarakat Hindu. Rama Krishna. Rama Krishna adalah aliran yang menghendaki kembali kepada ajaran agama Hindu yang murni. Santiniketan. Gerakan ini bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air, cinta bangsa, dan cinta kebudayaan India. Respon Inggris. Yang pertama, adanya pelaksanaan India ACT pada tahun 1935. Dibentuknya negara Federasi India, pelaksanaan otonomi daerah bagi setiap provinsi, dan pelaksanaan pemilu di setiap provinsi untuk Dewan Provinsi. Pecahnya India dan Pakistan pada akhir Perang Dunia Kedua, Inggris sudah tidak sanggup lagi untuk mengurusi negara jajahan mereka. Inggris ingin mengumumkan bahwa akan segera memerdekakan India. Tapi, pada saat itu kaum muslim yang sebagai minoritas memiliki kekhawatiran akan dikucilkan serta terjadi kemunduran dalam berbagai aspek. Rasa kekhawatiran tadi mendorong Muhammad Ali Jinnah dengan Liga Muslim untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Inggris, bahwasannya kaum muslimin ingin mendirikan negara Islam sendiri, yaitu Pakistan. Sedangkan para kaum nasionalis India, mereka menginginkan hanya ada satu kesatuan negara India. Inggris sudah berupaya melakukan mediasi agar India tetap menjadi negara yang satu dengan mendirikan India sebagai negara federasi, namun ditolak oleh Liga Muslim. Pada tahun 1947, India resmi dibagi menjadi dua negara, yaitu India dengan masyarakat beragama Hindu dan Pakistan dengan masyarakat beragama Islam. Pada 14 Agustus 1947, Pakistan merdeka. Pada 15 Agustus 1947, India merdeka, tetapi hanya berbentuk dominion, bukan republik. Pada 26 Januari 1950, India merdeka menjadi republik, dengan Rajendra Prasad sebagai presiden dan Jawaharlal Nehru sebagai Perdana Menteri. Oleh karena itu, India merayakan 2 kali hari kemerdekaan dalam setahun. Perebutan wilayah Kashmir. Kashmir adalah suatu wilayah di lembah barat pegunungan Himalaya yang berbatasan langsung dengan 3 negara, yaitu India, Pakistan, dan Cina. Wilayah ini sama-sama diklaim oleh 2 negara berbeda karena wilayahnya yang subur dan strategis. Perang Kashmir I. Mayoritas penduduk Kashmir adalah umat Islam, makanya mereka ingin bergabung dengan Pakistan. Tapi mendengar hal itu, Pakistan mulai menginvasi Kashmir. Dan pada saat itu, Sultan Kashmir yang beragama Hindu meminta bantuan kepada India. Maka terjadilah perang antara Pakistan dan India dari tahun 1947 hingga 1948. Perang yang memperebutkan wilayah Kashmir ini terjadi sebanyak 3 kali. Perang Kashmir II. Perang Kashmir yang kedua juga penyebabnya masih sama, yaitu upaya Pakistan untuk menduduki Kashmir. Pada April 1965, lewat operasi Gibraltar, Pakistan berusaha untuk menyusup dan menduduki wilayah Kashmir. Perang Kashmir II ini berakhir dengan gencatan senjata pada September 1965. Akhir Perang Kashmir. Pertempuran antara India dan Pakistan diakhiri oleh intervensi PBB. Namun nyatanya,
konflik atas Kashmir tetap tidak terselesaikan hingga hari ini. Wilayah ini akhirnya terbagi oleh 3 negara. Pakistan menguasai bagian barat laut, India menguasai bagian tengah dan selatan, serta Republik Rakyat Tiongkok menguasai timur laut atau Aksai Chin. Terbentuknya Bangladesh setelah Pakistan merdeka, wilayahnya dibagi menjadi Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Mereka sering berseteru mulai dari perbedaan budaya, buruknya pemerintahan di Pakistan Timur, hingga adanya wilayah India yang memisahkan Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Hal ini tentu memicu semangat Pakistan Timur untuk merdeka. Lalu pada tanggal 23 Maret 1971, bendera negara Bangladesh pertama kali resmi dikibarkan. Dan pada tanggal 26 Maret 1971, negara Pakistan Timur memproklamasikan sebagai negara Bangladesh. Hal ini tentu tak berlangsung lama. Pakistan segera mengambil tindakan dan melakukan serangan ke daerah Bangladesh. Setelah perjuangan panjang, akhirnya pada tanggal 16 Desember 1971, Bangladesh resmi merdeka. Jadi sekarang hari Rabu, kita lagi buat video tugas akhir Jimin. Dan sekarang kita nunggu setengah jam gitu buat Lutfi ngomong. Semangat Lutfi. Semangat. How are you? Gak bisa loh. Semangat Tir. Semangat. It's been 12 days, I think I'm thinking straight. Everything reminds me of your faces. Maybe it's a phase. I exist. Sudah marah-marah, mari jangan marah-marah, katanya mau latihan. Tidak pusing. Jadi kita mau sih, bisa marah-marah, semua dicapai gara-gara ini orang. Ini adalah spesial Kiki, nanti akan ada di akhir video ya.